Saya lihat di angka untuk yang 72T paling tidak ya, untuk yang tahun 2022 ya, rencana ke depan, itu kan sebagian besar itu kalau saya lihat itu kan alokasinya adalah untuk BUMN dalam rangka untuk penugasan atau PSO dan juga untuk proses restrukturisasi begitu ya. Kalau saya perhatikan misalnya yang akan menerima itu terutama grup BUMN di infrastructure ya. Di situ ada Hutama Karya, ada Waskita Karya begitu ya. Adikarya bahkan juga Perumnas di sana gitu ya. Itu kan sebagian besar sebetulnya untuk menyelesaikan kalau utama karya terutama adalah penyelesaian tol di Sumatera misalnya ya. Kemudian Perumnas itu juga untuk membangun saya kira beberapa perumahan ya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah begitu ya. Dan itu semua saya kira dalam konteks supaya penugasan yang diberikan atau PSO ini betul-betul bisa dilaksanakan oleh BUMN yang saya kira agak sulit kalau kemudian harus mengandalkan kepada sisi keuangan BUMN masing-masing begitu ya. Dan beberapa sektor lainnya juga saya kira adalah perusahaan-perusahaan milik negara yang terkena dampak ya akibat pandemik ini ya. Saya kira misalnya ada di situ juga untuk kereta api misalnya ya. Itu mereka juga harus mendapatkan tambahan PMN ini ya. Dan juga beberapa sektor terutama di sektor keuangan ada di sana misalnya BNI atau juga BTN itu kelihatannya kaitannya dengan bagaimana mereka bisa meningkatkan ekuitas supaya mereka masih bisa masuk dalam konteks perbankan di tier 1 dan juga masuk dalam perusahaan-perusahaan bank milik negara yang karnya memenuhi persyaratan yang diizinkan oleh otoritas ya. Tapi sebagian besar saya kira adalah lebih banyak kepada sisi penugasan atau PSO yang harus dilaksanakan oleh BUMN-BUMN yang mendapatkan PMN di 2021 ini. Iya Pak Toto, ini kita lihat Menteri Erick Thohir menyebutkan dalam 10 tahun terakhir BUMN ini sudah berkontribusi lebih dari 3.000 triliun rupiah dalam bentuk dividen, PNBP maupun pajak. Nah kalau Anda lihat seperti apa sih dari sisi suntikan dana PMN yang disertakan pemerintah dengan return on investment-nya seperti itu dari imbal hasil yang diberikan? Ya, saya kira wajar lah kalau kita tarik bisa historikal selama 10 tahun ya. Tadi saya dengarkan misalnya Pak Erick Thohir sebutkan angkanya kurang lebih hampir mendekati 3.200 T ya. Jadi kalau kita lihat kontribusi BUMN memang bukan semata-mata hanya dilihat berapa besar jumlah dividennya ya. Tapi juga harus kita lihat seberapa jauh kontribusi mereka dihitung dari segi pajak misalnya ya. Atau penerimaan negara bukan pajak, PNBP ya dan juga berapa dividennya. Jadi kalau kita lihat sih memang angka-angka keseluruhan total kontribusi ini dari BUMN dalam 10 tahun terakhir angkanya memang jauh lebih besar dibandingkan dengan PMN yang kemudian disuntikan oleh negara begitu ya. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir kita lihat bahwa memang kinerja BUMN secara umum saya kira bukan saja akibat dari dampak pandemik yang sudah kita alami hampir 2 tahun ini, tapi juga oleh sebab-sebab lain yang menurut saya saatnya juga Kementerian BUMN saat ini melakukan restrukturisasi besar-besaran ya, supaya daya saing BUMN kita ke depan bisa tetap terjaga begitu dan kita bisa segera recovery dari pandemik ini dan kemudian juga mereka segera bisa melaksanakan daya saing mereka ditingkatkan sehingga tidak hanya bisa di level kancah nasional saja tapi juga bersaing di level yang lebih tinggi lagi ya, terutama di level global. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.